Jauh sebelum adanya kehidupan di muka bumi, tampak dari dalam, wilayah Land of Dawn masih menyerupai suatu pegunungan hijau dengan adanya arsitektur kuno yang merupakan simbol besar pada zamannya. Bumi berputar dengan cepat sehingga mengalami perubahan zaman. Pada zaman ini, manusia kerap sekali menggunakan berbagai ilmu sihir lewat sebuah buku yang menjadi simbol kepercayaannya. Kehidupan yang gelap dan juga menyeramkan atas membawa mereka ke dalam satu persaingan yang tidak ada habisnya. Siapapun sosok yang paling kuat di antara mereka, maka akan menjadi seorang pemimpin yang disegani oleh semua orang. Wilayah Dark Abyss merupakan tempat tandus yang menjadi pusat kejayaan pada masa itu. Tempat ini juga merupakan saksi hidup sejarah umat manusia yang akan melahirkan berbagai wilayah di masa depan. Sesuai perkembangan zaman, kini wilayah Dark Abyss mengalami perubahan yang cukup signifikan. Konon katanya di tempat yang sangatlah tandus ini, terdapat sosok wanita berwujud kelelawar yang berjalan dalam kesendirian dengan menggenggam sebuah senjata panjang yang merupakan ciri khasnya. Dirinya akan menjadi sebuah sejarah wanita pertama yang dipercaya dapat membawa perubahan besar. Dia terbang layaknya sosok kelelawar yang tampak sedang mencari mangsanya di wilayah perbatasan di sekitarnya. Bumi yang pada awalnya gelap, kini berubah menjadi terang benderang. Sosok wanita berwujud kelelawar itu kini menjadi sang penguasa wilayah Dark Abyss. Dia adalah Elise, sang ratu iblis yang sangatlah kejam. Elise terbang dengan sayapnya, tampak seperti sosok yang haus akan darah manusia. Dia berdiri di penghujung sore hari untuk mencari mangsanya. Tatapannya begitu tajam, tampak meyakinkan dirinya. Hal ini membuat penduduk menjadi resah, dan kemudian mereka berencana untuk menangkapnya dengan rencana yang telah tersusun. Kini Elise harus menanggung risiko besar yang akibatkan ulah perbuatannya sendiri. Awal yang buruk bagi Elise, karena dirinya akan disegel dengan segala penderitaan yang ada. Seluruh pasukan dikerahkan dengan membawa tameng pelindung. Sosok Elise diharapkan dapat dihentikan agar tidak menimbulkan suatu kerusakan yang besar. Elise pun lantas muncul membentangkan sayapnya dengan aura yang begitu menyeramkan. Mereka kini mengeluarkan segala kemampuannya dengan upaya dapat menghentikan Elise. Dan sontak pada akhirnya, Elise pun berhasil ditangkap dan juga disegel secara permanen. Dengan wajah yang penuh amarah, dia berjanji untuk membalaskan dendamnya di kemudian hari. Di dalam segelnya, Elise semakin tersiksa dengan segala penderitaannya. Di dalam suatu kegelapan, ia berjanji, yaitu untuk mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Elise mempunyai sebuah misi besar, yaitu bertransformasi menjadi Elise Divine Owl dengan penampilan yang lebih elegan. Namun sebelum apa yang dia harapkan itu bisa terjadi, Elise akan memangsa seseorang dengan kejam. Dan setelah korbannya itu meninggal, Elise kemudian akan menguasainya. Ini adalah bentuk pembalasan dendamnya karena mereka telah membantai dan juga membunuh bangsa Blood Demons. Bagi Elise, momen ini adalah waktu yang tepat untuk melampiaskan segala amarahnya. Dia tidak terima jika bangsa Blood Demons yang merupakan rahasia itu telah dimusnahkan oleh para sekelompok musuhnya. Elise, sang ratu iblis, tampak tersenyum lebar sambil menggenggam benda berwarna hijau di lengan kanannya. Benda tersebut berasal dari dalam inti bumi yang pada lapisannya itu sangatlah panas. Tampak dari kejauhan terlihat sangatlah elegan. Benda hijau itu akan menghasilkan cahaya yang dimana akan bersatu menjadi sebuah kekuatan mematikan yang dimiliki oleh Elise. Itu adalah awal mula lahirnya potensi kekuatan baru dari sosok Elise hitam yang sekarang dikenal sebagai Elise, sang ratu iblis dari Dark Abyss. Elise yang tersegel dengan segala penderitaan yang dialaminya, lantas berharap dengan adanya sebuah keajaiban dia akan membebaskan dirinya. Dia akan selalu menunggu momen itu dan juga berjanji akan memusnahkan seluruh umat manusia. Benda pusaka berwarna hijau milik Elise kini tersimpan di dalam sebuah ruangan besar rahasia. Seluruh bangsa Abyss tidak ada yang mengetahui segala keajaiban yang berada di dalamnya. Benda hijau tersebut
bertransformasi menjadi berwarna biru dan kemudian berubah menjadi lingkaran sempurna dengan energi api yang berada di dalamnya. Di dalam segelnya tersebut, Alice kemudian memanfaatkannya menjadi sebuah energi sihir murni. Ia lantas akan menjadi sinyal bagi para bangsa Blue Demons untuk mengetahui keberadaannya. Sinyal bantuan dari Alice pun kemudian berhasil terjawab. Mereka para Blue Demons ataupun dikenal dengan istilah The Dominator lantas berjalan di tengah para The Dominators yang lain, memberitahukan mereka untuk menyelamatkan Alice. Mereka dikirim langsung untuk membunuh para Dark Abyss dengan menggunakan tameng perisai dan juga lantas memusnahkannya. Sebelumnya, mereka melakukan sebuah ritual pemujaan agar peperangan besar itu akan mereka menangkan. Sosok monster The Dominator melihat suatu tanda bahwa para Dark Abyss akan segera dimusnahkan, dan kemudian Alice pun berhasil terbebas dari segala kutukannya dan bersiap untuk membalaskan dendamnya dengan segala amarah yang sangatlah besar. Tak lama kemudian, Alice pun berubah wujud menjadi sang ratu iblis pemangsa yang sesungguhnya. Alice sontak berlari ke arah kerumunan musuh. Dengan cepat, ia pun melompat dan lantas membunuhnya. Dengan disertai aura kegelapan, Alice mengeluarkan segala potensi mematikannya untuk memusnahkan semua lawan-lawannya. Setiap lawan yang mati terbunuh akan ia simpan untuk kemudian ia santap di kemudian hari. Tidak peduli seberapa kuat lawan-lawannya, Alice akan menghabisinya sampai tidak tersisa. Kini ia menjelma menjadi sosok wanita pemangsa paling kejam yang pernah ada. Segel terkutuk yang telah menahan Alice selama bertahun-tahun lamanya membuat Alice sembuh menjadi lebih kuat dan juga memiliki aura kegelapannya yang sangatlah menyeramkan. Kini, Alice memiliki sebuah misi penting untuk mencari mangsanya. Wilayah kekuasaan Emerald Woodland adalah lokasi sasaran utama bagi Alice. Konon kabarnya, para bangsa elf tinggal dan juga bersemayam di tempat ini. Tanahnya yang hijau disertai pemandangan yang indah. Jelas sekali jika bangsa elf tinggal di sana. Alice sudah tidak sabar lagi untuk memangsa mereka semua. Terlebih para elf itu memiliki potensi kekuatannya sendiri. Alice semakin percaya diri dan juga semakin berambisi, yaitu untuk mengambil alih segala potensi kekuatan bangsa elf yang telah mereka miliki selama ini. Alice, sang ratu iblis itu pun terbang dengan mengeluarkan energi kekuatannya. Dirinya akan menuliskan sebuah sejarah baru dengan merebut wilayah Emerald Woodland, tempat bersemayam para bangsa elf. Dia datang dengan tatapan wajah yang begitu menyeramkan. Misinya yaitu memangsa para bangsa elf muda. Ini sudah jadi hal yang biasa bagi Alice ketika sebelumnya dia telah memusnahkan semua musuh-musuhnya. Semangat apinya mulai berkobar untuk melenyapkan semua bangsa elf dari muka bumi. Lagi-lagi, dirinya akan menunjukkan potensi sesungguhnya sebagai pemangsa sejati di muka bumi ini.